Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, jihad tidak harus berperang. Kalau spesifiknya jihad tidak harus memanggul senjata, sebenarnya gitu, karena jihad itu sendiri sudah perang. Ya, jadi kalau jihad tidak harus memanggul senjata, rasa ngebedil gitu, rasa ngemriem gitu. Jihad itu tidak harus seperti itu. Bahkan di beberapa ayat Al-Quran, di Al-Quran itu lebih kurang 42 ayat kita temui tentang jihad. Ya, jadi ada lebih kurang 40 kali kita menemukan perintah untuk berjihad. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri, jihad itu tidak tiba-tiba dengan nyawa kita, tapi banyak ayat yang justru memerintahkan jihad itu dengan harta dulu, tidak langsung dengan nyawa. Salah satunya, karena ada 42, jadi saya baca satu saja, ada di surat Al-Hujurat ayatnya 15. Allah berungkap, innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqin. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, wong mukmin sing tenanan, wong mukmin yang benar-benar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian keimanannya itu ditunjukkan dengan tidak ragu-ragu. Mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Tidak dengan jiwanya dulu, tetapi dengan hartanya dulu. Jiwa itu sudah mentok terakhir di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Coba Bu, kalau orang itu berjihad langsung dengan jiwanya, begitu jiwanya terenggut sudah nggak bisa jihad lagi. Tapi kalau berjihad dengan hartanya, harta entek golek meneh, harta entek golek meneh, selama jiwa masih ada. Jihad dengan ilmunya, ilmunya diberikan masih bisa besok lagi, besok lagi, besok lagi. Tetapi ketika orang itu jihad dengan nyawanya, dengan jiwanya, sekali kalah berarti selesai. Kalah berarti selesai. Maka di dalam Al-Quran kita disuruh jihad itu dengan apa yang kita bisa dulu. Kalau ini sudah mentok, aku korbankan, hartaku aku korbankan, ilmuku sudah aku korbankan, fisikku sudah aku korbankan, semuanya sudah dikerahkan, maka berikutnya adalah kita berjihad dengan nyawa kita. Oke Bunda, jihad tidak harus memanggul senjata, jihad tidak harus berperang. Kalau begitu, apa sebenarnya jihad itu? Ya, kalau tidak harus memikul senjata, tidak harus berperang, kalau begitu jihad itu apa? Jihad adalah usaha dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kebaikan.
Jadi ketika kita memperjuangkan kebaikan dengan daya dan upaya yang kita kerahkan, itu sudah jihad. Pengertian yang kedua, jihad itu usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, raga. Itu juga jihad. Benar-benar sungguh-sungguh berupaya membela agama Islam dengan taruhannya harta, benda, jiwa, dan raga. Ada lagi, jihad itu apa? Jihad itu perang suci, yaitu melawan orang kafir, sebagaimana jihadnya Kanjeng Nabi. Terus nanti apa bedanya jihad Kanjeng Nabi dengan jihad yang sekarang ini? Itu jihad. Jihad adalah melakukan sesuatu di jalan Allah. Melakukan sesuatu di jalan Allah itu jihad. Maka nyuwun sewu, kalau begitu cakupan jihad ada apa saja? Coba Bu, itu tadi saya baca Quran 1. Yang berikutnya macamnya jihad. Di antaranya yang sering kita lakukan adalah menuntut ilmu. Jihad tidak harus berperang, tapi jihad itu di antaranya menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu bisa kita pahami di surat At-Taubah, surat ke-9. Surat At-Taubah itu berarti surat ke-9, ayatnya 122. Surat ke-9 ayatnya 122. Dan tidak sepatutnya wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah, dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semua maju perang. Ketika Rasul menyerukan perang, tidak sepatutnya semua itu berangkat perang. Ditanya mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari medan pertempuran. Jadi tidak di rumah nganggur. Tetapi Rasul gini, kalau ini ada orang 10, kenapa kamu harus semua maju perang? Harus ada sebagian yang jihadnya itu menuntut ilmu. Terus untuk apa? Ilmu ini engkau sebarkan, engkau berikan kepada orang-orang sepulang perang. Ketika terjadi perang tidak perlu, tidak sepatutnya. Berarti orang ngono kuwi tak gitu nggih. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu maju ke medan perang semuanya. Mengapa demikian? Mereka sebagian menuntut ilmu. Untuk apa? Memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari medan perang. Jadi tidak harus maju perang, berarti jenengan jihad seperti ini, menuntut ilmu seperti ini adalah jihad dengan catatan untuk memperbaiki kualitas diri, untuk disampaikan minimal orang-orang terdekatnya, anak dan sebagainya. Tapi kalau rawuhnya pengajian hanya sekedar ben ketok nek aku ya kumpul ngancani, itu namanya di sini jihad syaitannya, jihadnya setan. Ini. Nah yang kedua, jihad itu apa? Bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Imam Hasan Al-Basri berungkap,
bisa jadi ada seorang yang senantiasa berjihad walaupun tidak pernah menyabetkan pedang di medan perang sekalipun. Siapa itu? Ada satu kisah yang cukup kita pahami. Kisahnya apa? Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Kemudian dipandanglah, dilihatlah oleh beliau ada seorang laki-laki turun dari sebuah bukit dengan keadaan yang capek, yang lelah. Ketika kami sahabat Rasul pada memperhatikan, maka kami pun berkata, kalau saja pemuda ini menggunakan kekuatan dan masa mudanya untuk jihad di jalan Allah. Wong-wong sing ndelok iki. Kuwi yang pemuda turun ke gunung dengan keadaan capek. Ande capeknya itu digunakan untuk jihad, mesti top. Kok mau capek keluar dari gunung? Mendengar ucapan para sahabat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap, wa ma sabilullahi illa man qutil. Memangnya jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh di medan perang. Jadi ketika sahabat-sahabat tadi heran, duwe awak ngantek rusak kaya ngono, medun saka gunung capek seperti itu, ande kuwi ning medan perang mesti tok. Dijawab sama Rasul, memangnya yang disebut jihad itu hanya mereka yang terbunuh di medan perang saja. Kemudian beliau menyarankan, siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, maka dia itu di jalan Allah. Tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewah, memperbanyak harta, maka dia jalan taubat, di jalannya sesat. Jadi Rasul ketika ada orang, misalnya kita melihat orang mikul kayu bakar turun dari gunung, kita pikir waduh wong kuat ya, nek minggu maju perang mesti hebat. Besok kayak gitu, tapi dipangkas oleh Allah, ditangkis oleh Rasul. Mbok kira sing jihad mesti maju perang. Kalau dia cari nafkah sampai secapek itu untuk orang tuanya, itu jihad. Kalau dia secapek itu mencari nafkah untuk keluarganya, anak, istri dan semua yang ditanggung dalam rumahnya, maka itu jihad. Tapi kalau dia mencari hanya untuk kemewahan-mewahan, ya, maaf, seorang istri sudah dicukupi oleh suaminya. Dia bekerja bukan karena tidak cukup, tapi hanya untuk mewah-mewah. Lah aku nek duit kamu di bojoku tok iku nek tuku daster 20.000. Nek duit kamu di bojoku ya aku nek tuku klambi paling larang 200.000. Tapi kalau aku iso golek dhewe kan aku iso tuku klambi 750.000 gitu. Itu di jalan Allah. Karena dia sesungguhnya tidak mencari nafkah karena untuk perjuangan keluarga, tetapi hanya untuk riya, untuk kemewah-mewahan. Oke, jihad tidak harus memanggul senjata, maka jihad menuntut ilmu. Jihad mencari rezeki. Terus pertanyaan saya, apa bedanya jihad zaman Rasulullah SAW dengan jihad yang sekarang? Muatannya jelas. Jihadnya zaman Rasul itu jihad memerangi orang kafir, karena orang kafir tidak suka dengan hadirnya Islam. Saya pernah matur Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu senang sama Kanjeng Nabi sebagai keponakannya yang lahir dengan wajah yang tampan laki-laki. Mereka bersukaria pesta dengan menyembelih sekian puluh unta. Tetapi ketika mulai ada tanda-tanda kenabian, apalagi Rasul sudah mulai berani mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh paman-pamannya
adalah kesesatan, kekafiran, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang oleh pamannya membawa agama baru, disitulah paman-pamannya mulai membenci kanjeng Nabi. Yang dibenci bukan fisiknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dibenci adalah agama yang dibawa. Sebenarnya yang dibenci itu ajarannya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya pamanku, aku letakkan agama itu, aku ikut kamu, wah sudah bahagianya apa untuk dunia, nggak perlu dikejar-kejar untuk dibunuh Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Kita kan tahu bu, ayahnya kanjeng Nabi itu 10 bersaudara. Dan 10 bersaudara itu hanya satu yang lahir batinnya mendukung, yaitu Abu Hamzah. Itu pun terbunuh di perang Uhud. Abu Thalib dia secara materi mensupport, secara keselamatan fisik mensupport, tapi beliau disuruh syahadat nggak mau tenang. Aku mau nekon melu kowe. Itu. Jadi terhimpit karena paman-pamannya itu memusuhi. Nah itu ajaran jihadnya kanjeng Nabi. Lalu jihad kita apa sebenarnya? Jihad kita itu bukan jihad memerangi kaum kafir saja. Yang sederhana, jihad kita itu ada di surat Al-Ankabut, surat ke-29. Ayatnya berapa? Ayatnya 69. Surat 29 ayatnya 69. Dan orang-orang yang berjihad, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama al-muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Jadi jihad kita yang sekarang ini untuk mencari keridhaan Allah. Karena kalau ditanya, ibu-ibu ngaji itu niatnya apa? Itu masih banyak yang salah kok. Bunda ngaji niatnya apa? Katanya cari ilmu. Tekan kini ngobrol dewe, nggak jadi cari ilmu. Ngobrol nggak dewe ya, ngobrol ngomong masuk ngobrol kok dewe. Yang ngobrol sendiri itu siapa? Saya. Ini ngomong sendiri. Yang penjaringan itu kalau ngomong berdua bertiga. Niatnya dari rumah mencari ilmu, sampai sini ngantuk, mulai ngaji sampai kondur, dapat ilmu badan. Dari rumah niatnya cari ilmu, kemudian jajar bestinya, cerita dari awal sampai akhir, nggak dapat ilmu. Tapi mari kita luruskan. Kenapa kita hari ini kesini mencari keridhaan Allah? Saya beribadah mencari keridhaan Allah. Satu ibadah. Sekalipun penjaringan nanti di sini cerita niat mungkin sini ibadah. Orang yang berniat ibadah, niat saja sudah dapat pahala. Mencari keridhaan Allah. Kalau Allah meridhoi apa yang kita lakukan, kami Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah memberikan keridhaan, kita akan dengan mudah mengamalkan setiap kebaikan. Tandanya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, ilmu tadi apa bu? Ilmu itu efek dari ibadah jenengan. Ketika ibadah bentuknya menuntut ilmu, efeknya dapat ilmu. Ketika ibadah bentuknya silaturahmi, efeknya jembar rezeki. Ketika ibadah kerja di kantor, efeknya per bulan itu honor, kan gitu. Jadi itu semua efek dari ibadah yang diniatkan mencari keridhaan Allah. Dan ketika kita mencari keridhaan Allah, Allah menunjukkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Iya. Yuk, ketika kita mau berjihad,
Apakah itu jihad menuntut ilmu, jihad mencari nafkah, jihad berbuat kebaikan, terhalang dan terhalang, maka tanyakan kembali niat dari setiap amal. Karena niat yang mencari keridhaan Allah, Allah sudah ngendika, aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Quran dulu saya maturnya surat ke-29 ayat ke-69. Tanda keridhaan Allah adalah ketika kita diberi kemudahan untuk melaksanakan setiap kebaikan. Ternyata tidak semua kebaikan dijalani dengan mudah ya. Halangannya ada aja. Bertanya-tanya, ketika niat baik saja kok nggak kesampaian, itu sebenarnya ada apa dari dalam diri kita? Monggo kita introspeksi, kemudian kita belajar memperbaiki niat dari setiap amal yang kita lakukan. Insya Allah Allah paling kemudahan dan kemudahan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang bedanya jihad zaman Rasul itu memerangi orang kafir. Kalau sekarang itu justru memerangi diri. Satu, dari niat. Dua, dari tergiurnya kepada duniawi yang banyak mengalahkan jihad yang sebenarnya. Jihad harusnya membela agama, agama diselehke membela orang yang senang dengan kita. Jihad yang harusnya membela kebenaran, malah jihadnya membela kursi. Jihad yang mestinya membela ridho Allah, jihadnya membela gaji. Yang diperjuangkan itu bukan akhirat, yang diperjuangkan itu bukan agama, tapi yang diperjuangkan adalah kesenangan dan kepuasan dunia. Itu bedanya jihad zaman Rasul dengan jihad zaman sekarang. Bunda, jihad tidak harus berperang. Selain jihad dengan action tadi, menuntut ilmu, membela kebenaran, kemudian mencari nafkah untuk keluarga, bunda-bunda bangun ke anaknya tiap pagi, ngoprak-ngoprak sholat medino, mengajak berbuat baik kanan kiri, itu semua bentuknya jihad. Tetapi belum tentu ketika kita itu menggugah anaknya kita meninggal terus kita disebut syuhada. Ya, kita hanya melakukan perbuatan ini. Kanjeng Nabi mensejajarkan dengan orang yang mati di medan perang. Nabi SAW, kesahidan itu ada dalam 7 selain gugur di medan perang. Yang satu mati karena keracunan. Kenapa, Bu? Karena mati keracunan itu pakai menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika kita keracunan nggak langsung mati, ya, ususnya mungkin terbakar dulu, dadanya panas dulu, jadi dia sudah berjuang betul untuk menghadapi kematian, sehingga disejajarkan dengan mati syahid, ya, membela hidup dia. Yang kedua, tenggelam dalam air. Tenggelam dalam air itu juga tidak bisa. Orang begitu tenggelam terus mati, mesti dadanya dulu penuh dengan air. Dia naiknya untuk, kan nggak ada orang tenggelam terus mengalir. Tapi orang tenggelam kan pasti berjuang untuk bisa terangkat dari air. Nah, perjuangan itu saya keturke outbound anak-anak saya. Lah wong wis tuwa ya melu-melu, tapi niat saya nyenengke anak-anak asuh. Lah saya melu gitu. Akhirnya ban saya numplek. Ya, yang teriak anak EKB gitu ya, ada EKB teriak gitu. Padahal cekel bumung semene ini nggak jenenge itu mesti macam-macam gitu. Nah, itu yang ada nilai jihadnya. Ya, kita tetap berjuang untuk hidup, intinya gitu loh. Jadi berjuang untuk hidup. Nggak ada orang begitu tenggelam ya wis menengahi, nah aku mati ya ben gitu, enggak. Belum pasti akan
belajar bangkit, belajar cari pegangan, belajar apa. Di situ ada nilai jihad. Yang ketiga, terserang virus. Orang yang terserang virus. Sekarang yang baru top virus apa, Bu? Cacar monyet. Iya, cacar monyet. Yang di TV kemarin, dia menghadirkan dokter siapa gitu. Jadi cacarnya bentuknya besar-besar, habis kuning, merah, terus hitam. Jadi nanti bendolannya itu hitam-hitam dan merata ke seluruh tubuh. Itu gampang sekali menular. Maka ketika ada satu yang kena, segera diisolasi. Sekarang lagi, kemarin di daerah mana ya, pokoknya di TV sudah menghadirkan dokter untuk memberi sosialisasi bahwa ada wabah baru yang disebut dengan cacar monyet. Cacar biasa saja, orang yang kena airnya ikut tertular, apalagi itu cacar monyet. Nah, saya hanya mengatur bahwa terserang virus itu termasuk mati syahid, disejajarkan dengan orang memperoleh kesahidan. Kemudian yang keempat, lepra. Penyakit lepra. Coba Bu, hari ini yang lepas tangannya dan rasanya kayak apa coba? Lepra. Besok apanya yang protol, besok apanya lagi apa. Jadi dia menahan kesakitan yang terus menerus sampai ajal menjemput. Jadi butuh perjuangan untuk menahan, untuk tahan hidup. Kemudian nah ini terbakar api. Coba Bu, ketika ada sebuah kebakaran, ada orang di dalam, apa langsung mati? Pertama sesak dulu, dia batuk-batuk karena asap. Habis itu mulai terbakar, itu rasanya kayak apa? Mulai terbakar kakinya, mulai terbakar tubuhnya, mulai sampai entah berapa menit ya, mungkin ada yang 90% kebakar masih hidup, dibawa ke rumah sakit seminggu, dalam 1 minggu itu rasanya apa? Jadi orang yang kebakar termasuk kesahidan. Kemudian berikutnya tertimpa bangunan. Jadi korban-korban gempa yang tertimpa reruntuhan, dengan catatan dia Islam, dia sholat, begitu. Karena kata dasar tatib, biarpun orang itu punya kebaikan yang banyak, kalau dia tidak sholat seperti orang yang dikasih HP nomor tapi tidak dikasih passwordnya. Tertimpa bangunan. Yang terakhir, perempuan yang melahirkan, jadi meninggal di saat dia melahirkan, itu memiliki tempat ya sebagaimana orang yang mati syahid, dia tidak berjihad. Ini keterangan saya, jabaran bahwa jihad tidak harus maju ke medan perang. Sudah ada bagiannya masing-masing. Ada yang maju ke medan perang, ada yang mencari biaya untuk perang, ada yang mencari ilmu bisa nyusun strategi perang, ada yang masak, ada yang bagian kesehatan. Jadi ketika terjadi pertempuran ini tidak semua ngangkat senjata. Mungkin ada yang mendirikan dapur umum, dan nanti berperang mana nopo. Mereka menyiapkan makanannya. Kemudian ada tim medis, yang apa? Yang nanti ke ini. Terus yang ilmu, yang sekedar mengintai, yang tukang ini kan semuanya ada. Jadi jihad tidak harus berperang. Jihad tidak harus memikul senjata. Mungkin ibu-ibu dan bapak semua ini mudah-mudahan termasuk pejihat di jalan Allah, dengan cara menuntut ilmu, mencari nafkah, menyebarkan ilmu, gitu. Itu semua termasuk jihad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil islam wa tim lana bil khair wa tim lana bil husnil khotimah wa tim lana bil qawli la ilaha illallah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana firlana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat, hanya kepadamu-lah kami kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Wahidat yang maha penyelamat dan menyelamatkan. Hamba memohon keselamatan kepadamu untuk diri kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, lebih-lebih para pejuang Palestina. Selamatkanlah akidah kami, selamatkanlah ibadah kami, selamatkanlah akhlak kami, selamatkan muamalah kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kemudahan untuk mereka yang menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang zalim, dan menghadapi orang-orang yang syirik kepadamu. Ya Allah ya Rabb, hadirkan kepada kami, kepada bumi Indonesia kami, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemimpin yang berpihak kepada umat-umat Islam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.